napas dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napas dulu sampai imamnya Allahu Akbar, ini baru Maliki Yaumiddin. Lah ini karena saking telatnya. Maka imam ini disunahkan pada sujud yang kedua itu nunggu muhafik ini agar dia sama. Sebab nanti kalau makmum muafik ini ketinggalan sampai imam ini sujud yang kedua, kok imam berdiri lagi, nanti makmum muafik itu justru dia tidak mendapatkan satu rakaat beserta dengan imam, tetapi dia justru mengikuti imam lagi. Ini kalau sudah ketinggalan 2 rukun fi'li. Nah, maksimal 2 rukun fi'li itu yang tadi ketika sujud yang kedua tadi. Maka bijaksana imam di sini harus dimunculkan. Dia menunggu dulu, kasihan ini imam yang lala atau yang bacaannya itu lambat sekali. Kemudian la kharijin an mahalliha, bukan berarti bukan menunggu orang yang keluar daripada tempatnya sholat. Wa inso guro al masjidu, meskipun masjid itu kecil. Maksudnya kayak gini, orang sholat ini kan terkadang ada yang istiqomah. Misalkan kayak gini, pojok sini tempatnya si A, pojok ini tempatnya si B, pojok ini tempatnya si C, dan itu sudah pasti datang. Jadi maka imam Allahu Akbar noleh kiri, si A belum datang. Itu maksud daripada mahallus sholat daripada orang tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu dari indikasi tersebut, oh ini biasanya datang ini, cuma agak telat misalkan. Misalkan ini Pak Handoko, oh ini sudah biasa, ini udah biasa telat, ini ditunggu itu. Jadi imamnya udah tahu itu. Nah, kalau misalkan tidak tahu kayak semacam itu, maka tidak perlu ditunggu, lebih baik langsung saja. Nah, ini maksud daripada la kharijin an mahalliha wa insawru al masjidu wala dakhilin ya'tadul but'a wa ta'khiral ihrami ila ruku'i. Begitu pula tidak disunahkan kita menunggu jamaah yang memang senangnya itu ngeri. Jadi ada jamaah memang senangnya alon-alon, dia pasti pergi ke masjidnya kalau sudah qomat gitu. Kalau semacam ini maka tidak perlu ditunggu oleh imam, sudah imam belapas saja itu. Ini maksud daripada wala dakhilin, dakhilin mahallas sholati ya'tadu al-but'a. Jadi ini kebiasaannya memang lilit. Datang ke masjid itu memang biasanya takhir, ya. Atau datang ke masjid itu nunggu imam ruku. Ya, kan ada jamaah yang model semacam nanti ke masjidnya ini baru komat, Fatihahnya masih panjang. Nah, ini kan ada. Kalau semacam itu tidak usah ditunggu. Bal yusannu adamu zajran lahu. Maka disunahkan tidak usah menunggu jamaah yang model seperti tadi. Qala al-Fawrani, Imam al-Fawrani mengatakan yahrumu al-intidaru litawaddudi. Bahkan haram menunggu jamaah hanya karena rasa kecenderungan emosional lah. Jadi misalkan Pak Kusiman itu karena saking ngefansnya sama Pak Handoko, ketika jadi imam sebelum Pak Handoko datang itu tidak mau sujud, tidak mau ruku, bacaannya dipanjang-panjang. Nah, ini tidak boleh, bahkan hukumnya haram ini. Wa yusannu lil imami takhfifus sholati ma'ab'adin wa ihatin bi'aitsu la yaqtasiru 'alal aqalli wa la yastawfi al-akmala illa in radiya bitadwilihi mahsurun. Disunnahkan bagi imam takhfifus sholati, meringankan sholat. Maksudnya bagi seorang imam itu disunnahkan sholatnya itu tidak lama-lama. Ma'ab'adin wa hayatin. Termasuk juga ketika menjalankan sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini diusahakan jangan panjang-panjang. Bihaitsu la yaqtasiru an al-qal. Gambarannya sekiranya ini tidak lebih pendek daripada aqal. Aqal itu maksudnya bacaan Fatihahnya tetap kebaca, surat sunnahnya tetap kebaca. Maka permainan takhfif meringankan sholat ini bisa jadi memilih surat yang pendek ataupun bacaannya agak sedikit cepat. Jadi itu bentuk daripada takhfif. Boleh suratnya panjang tetapi bacaannya agak cepat. Jadi kalau apa ya bahasanya itu, intonasinya itu agak dipercepat lah, temponya agak dipercepat, jangan terlalu lambat. Atau kalau memang tidak bisa cepat, maka cari surat yang pendek. Yang penting itu tidak boleh meninggalkan kesunahan, baik itu kesunahan hayat ataupun kesunahan ab'ad. Lah ini disunahkan yang ringan-ringan. Ini karena pesan Kanjeng Nabi kan kalau sholat jamaah itu kalau bisa jadi imam itu ya kayak gitu. Wala yastawfi al-akmala illa in radiya bitatwilihi mahsurun. Disunahkan juga bagi imam untuk tidak mengejar kesempurnaan sholat jamaah. Kesempurnaan ini kan
ketika suratnya panjang, rukunya panjang, berdirinya panjang, maka ini kan kesempurnaan yang luar biasa. Kan kemarin rakaat yang panjang itu baik, surat panjang itu baik, berdiri yang lama, ruku yang lama ketika sholat ini adalah baik. Kalau kita menjalankan ini semuanya, maka ini kan berarti sholat kita sempurna sekali. Tetapi kan permasalahannya ini menjadi sunnah. Ya, memperoleh keadilan yang sempurna di dalam sholat ini bisa menjadi sunnah kalau memang makmumnya itu ridho. Maka di sini inrodia mahsurun. Yang dimaksud dengan makmum mahsurun ini adalah makmum tetapnya itu, misalnya makmum tetapnya al-muhajirin siapa saja. Kalau makmum tetapnya sudah ikhlas ridho, mau panjang mau apa terserah panjenengan wahai imam, ini nggak jadi masalah. Tetapi kalau makmum tetapnya sampai grundel, nah ini yang jadi masalah ini. Jadi misalkan itu namanya mahsurun. Mahsurun itu adalah makmum tetap lah bahasanya itu. Jadi misalkan jamaah al-muhajirin itu ya Pak Wajir Usiman, Pak Usiman, Kuaratman, kemudian Pak Han. Kalau ini sudah ikhlas, sudah panjang juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Maka cari sholat yang paling sempurna. Ini maksud daripada inrodia bitatwil hiya mahsurun. Wa kuriha lahu tatwilun wa in qasada luhu ka akhirin. Tetapi tetap makruh bagi imam itu kalau sholatnya itu panjang atau lama. Meskipun tujuannya adalah agar yang ketinggalan di rumah itu bisa mendapatkan jamaah. Titik itu tetap makruh. Ini sama yang dulu Kanjeng Nabi bilang kepada sahabat Mu'ad itu ya, kalau sholat jamaah dengan orang banyak yang tidak usah lama-lama. Kalau sholat sendirian, tak kamu mau sejam juga nggak jadi masalah. Ini pesan daripada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Walau ro'a musallin nahwa harikin khaffafa wa hal yalzamu amla wajhan walladhi yattajihu annahu yalzamuhu liinqadi hayawanin muhtaramin wa yajuzu lahu liinfati nahwi malin kadalik. Maksudnya demikian, kalau orang sedang sholat kok lihat kebakaran, panjenengan sholat Allahu Akbar lihat kebakaran, maka apa yang harus dilakukan? Khaffafa. Maka kalau bisa sholatnya diringankan. Ini yang tadi saya sampaikan. Yang namanya orang kalau sudah sholat maka tidak boleh membatalkan sholat semerta-merta. Karena kalau sudah masuk kepada aktivitas ibadah maka tidak boleh membatalkan sebelah pihak panjenengan. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang membatalkan, kentut atau kencing. Itu baru kita boleh meninggalkan sholat. Nah ini kasusnya kan kita baru sholat kemudian lihat kebakaran. Tetapi kan kalau kita sudah masuk aktivitas sholat kan tidak boleh kita membatalkan sholat. Kecuali ada hal yang membatalkan. Maka caranya gimana? Khaffafa. Sholatnya saja yang dibikin sederhana, yang dibikin ringan. Itu maksudnya demikian. Wa hal yalzamuhu amla. Apakah ini wajib? Maksudnya apakah meringankan sholat ini wajib? Wajhan. Ada dua pendapat. Maka pendapat yang pertama walladhi yattajihu annahu yalzamuhu. Ya, pendapat yang pertama itu wajib meringankan sholat liinfati hayawanin muhtaramin, untuk menyelamatkan hewan-hewan yang mulia. Muhtaram itu maksudnya mulia secara syarak, didargai oleh agama. Kan ada hewan-hewan yang ghairu muhtaram seperti babi, anjing dan sebagainya. Itu kan tidak muhtaram. Kalau kucing maksudnya muhtaram. Wa yajuzu lahu liinfati nahwi malin kadalik. Begitu pula ketika kita ingin menyelamatkan harta benda karena memang kebakaran tersebut, maka ini boleh kita meringankan sholat kita. Bahkan itu menjadi wajib. Nah, jadi ini kalau keluar kan tidak boleh permasalahannya. Maka solusinya gimana? Ya sudah, sholatnya aja dibikin sederhana. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun au yahruku lazimahu takhlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha in kana fiha au malan jazalahu dalik wa kuriha lahu tarkuhu. Nah, pertanyaan gini, ketika kita sedang sholat kok kemudian ini nanti kemudian ada apa ya, hewan mulia atau hewan yang dianggap mulia oleh agama, maksudnya itu punya nilai, punya harga dalam pandangan agama ya, dan ini adalah selain babi ya, selain babi, anjing, ular dan sebagainya. Kok ini mau dibunuh sama orang? Maka kita boleh menyelamatkannya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah di dalam sholat, apakah boleh membatalkan?
Ada orang yang mengatakan boleh membatalkan, boleh tidak membatalkan. Begitu pula kalau kita sedang sholat, khawatir harta benda yang kita itu bawa itu dicuri orang, maka apakah kita harus membatalkan? Maka ada dua pendapat, boleh kita membatalkan, boleh tidak membatalkan. Ini kan berbeda dengan kasus yang pertama. Kalau ini sudah pasti kita sedang sholat, misalkan depan, harta benda kita diambil orang. Nah, ini sudah jelas. Ini karena kedua-duanya muhtaram. Beda kalau kasus kebakaran tadi, ini berbeda ilat. Karena kasus yang kebakaran tadi kan belum tentu itu kucing tersebut kebakar. Belum tentu harta kita juga kebakar sampai kita sholat selesai. Karena sesuatu yang belum yakin, maka ini tidak boleh. Nah, berbeda kalau tadi sedang sholat. Tiba-tiba kita sholat, HP kita diambil orang. Boleh dibatalkan. Ya, atau ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada ular masuk mau matok kita, boleh kita dibatalkan itu. Karena apa? Menjaga hibdul nafas ini jauh lebih diutamakan. Bahkan inilah yang kemudian nanti menjadi dasar daripada pensyariatan semua hukum. Ini termasuknya di sini. Itu logika yang dibangun oleh ulama fikih itu memang semacam itu. Jadi usul fikih sama fikihnya memang demikian. Nah, tetapi wa kuriha lahu tarkuhu, hanya saja nanti hukumnya makruh itu. Wa kuriha tidak naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati walau bi ghairi idnil imam. Makruh kita itu sholat sunnah setelah qomat. Kita masuk masjid kok kemudian qomat, maka kita makruh kita itu melakukan sholat sunnah meskipun itu diizini oleh imam atau tidak diizini oleh imam. Nggih. Jadi walau bi ghairi idnil imami tetap. Fa in kana fihi atammahu. Kalau kita sedang sholat sunnah kok tiba-tiba qomat. Misalkan kita datang ya, sholat sunnah baru dapat 1 rakaat, Mas Erik tiba-tiba qomat saja. Maka kita tetap menyelesaikan sholat sunnah kita. Sampai nanti kalau kita selesai baru kita itu nanti ikut jamaah. Illam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin. Hal ini disunahkan tetap menyempurnakan kalau kita tidak takut dengan menyempurnakan sunnah tersebut kita ketinggalan jamaah. Dan ini tidak mungkin karena sholat sunnah itu kalau belum ya paling pol-polnya 2, sedangkan jamaah itu kalau subuh 2. Kalau kita baru dapat 1 rakaat sholat sunnahnya kan masih ada 1, pasti dapat jamaah. Wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha ma lam yarju jama'atan ukhra. Kalau misalkan dengan kita sibuk sholat sunnah tersebut kita akan ketinggalan jamaah sementara nanti tidak ada jamaah yang lain, maka kita boleh memutus sholat sunnah tersebut. Caranya gimana? Salam meskipun rokaatnya itu belum sampai 2 rokaat. Ya, 1 juga tetap salam. Misalkan kita baru dapat 1 rokaat, Mas Erik orang sabar, tetap salam. Dia sudah panjenengan salam saja 1 rokaat. Ini kalau panjenengan pengen tetap mendapatkan. Dan tempatnya ini kalau memang ketika kita meneruskan sholat sunnah kita nanti kita nggak dapat jamaah. Kalau dengan kita meneruskan sholat sunnah kok tetap mendapatkan jamaah, maka bagusnya tetap disempurnakan. Baru kemudian ketika salam kita langsung mengikuti prosesi sholat jamaah. Ini bagi orang yang sedang sholat sunnah. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Besok waktu droku rakaatun.